Pas Mas Hendar baca mantra itu, di bawah kakinya Mbak Yanti itu kayak keluar bayangan hitam, gede, berbulu, matanya merah. Terus ngereng gitu kayak macan gitu. Jadi aku sama Mas Hendar ngelakuin ritual pesugihan. Tiap malam Jumat aku dipaksa berhubungan badan sama Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Sebelum dimulai aku mau nyampain pengingat buat kita semua. Kalau Tuhan telah memberikan rezeki masing-masing buat setiap hambanya. Ada yang rezekinya lebih, ada yang rezekinya cukup. Dan yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang udah diberikan. Tapi sayangnya, gak semua orang bisa ngerasain cukup teman-teman. Ada sebagian orang yang ngerasa gak cukup sama apa yang dia punya. Dan rasa gak cukup itu yang bikin dia ambil jalan pintas lewat pesugihan. Kali ini aku mau bawain pengalaman seorang perempuan berusia 48 tahun bernama Mbak Waro. Jadi Mbak Waro ini bersaksi kalau sepupunya ngelakuin pesugihan di Gunung Kawi. Dan dari sanalah semua musibah dimulai teman-teman. Nah, karena chatnya ini panjang banget dan takutnya kalian itu bingung ya. Jadinya untuk kali ini aku akan langsung ceritain aja ke kalian semua. So, ayo kita mulai ceritanya teman-teman. Jadi ceritanya, Mbak Waro ini punya sepupu. Ya kita panggil aja Mas Hendar namanya. Jadi memang kalau menurut cerita dari Mbak Waro, Mas Hendar dan Mbak Yanti, istrinya ini adalah tipikal orang yang suka iri hati teman-teman. Dengki. Mereka gak suka tuh kalau ngelihat saudaranya atau tetangganya itu punya harta. Sebenarnya sih keluarganya si Mas Hendar ini gak kurang-kurang banget. Dia itu kerja di pabrik ya di daerah Karawang. Mbak Yanti juga jualan es lilin di depan rumahnya. Tapi ya mereka ngerasa kok hidupnya gini-gini doang. Ngelihat tetangga udah punya motor baru. Ada lagi yang udah bisa beli mobil. Sedangkan Mas Hendar ini cuma punya motor satu. Itu juga motornya Supra yang dia beli tahun 2010. Nah, Mas Hendar juga suka curhat nih ke Mbak Waro. Mbak, aku kok kerja udah 10 tahun kok gajinya segitu-segitu aja ya? Apa emang saya ditakdirin buat jadi orang miskin? Hus, istighfar kamu, kata Mbak Waro gitu kan. Allah itu ngasih rejeki pas buat kita. Tinggal kitanya aja nih bersyukur apa enggak. Mbak Waro itu mulutnya tuh sampai berbusa ngingetin si Mas Hendar itu. Bersyukur mas. Tapi ya tetap aja ya, namanya hati manusia kalau udah gelap, kena bisikan setan sedikit aja ya, udah nyeleweng gitu loh. Nah inilah kisahnya nih Mas Hendar dan Mbak Yanti akhirnya ngelakuin pesugihan ke Gunung Kawi. Jadi Mas Hendar tahu info pesugihan ini tuh dari teman kerjanya nih teman-teman. Namanya Pak Darman. Nah Pak Darman ini ya, kalau kata orang-orang di sana tuh dia itu bisa ngelihat makhluk halus. Pokoknya dia itu bisa ngerasain hal-hal mistis gitu ya, turunan dari keluarganya katanya begitu. Nah suatu ketika Mas Hendar cerita nih ke Pak Darman soal hidupnya itu yang gak kaya-kaya. Terus Pak Darman bilang gini, Ndar, rejeki kamu itu ada yang nutup. Energi kamu tuh hitam banget. Coba ya, ini saran dari saya aja ya. Coba kamu datang ke Gunung Kawi, kamu minta dibukain rezeki. Udah tuh, gak lama setelah Pak Darman ngomong begitu, entah gimana ceritanya, intinya Mbak Waro bilang kalau Mas Hendar dan Mbak Yanti ini berangkat ke Gunung Kawi. Udah diingetin tuh sama Mbak Waro, istighfar kamu Ndar, musyrik kamu ikut-ikutan begitu. Tapi Mas Hendar ini udah kekeh banget tuh dia mau pergi. Berangkatlah mereka ke Malang. Nah anaknya yang cewek yang masih SD dititipin ke rumah neneknya di Rawamangun. Selama 2 hari Mas Hendar dan Mbak Yanti ngelakuin ritual apa gitu di sana. Nah udah tuh kan 2 hari mereka pulang. Nah sebulan kemudian Mas Hendar tiba-tiba ngajakin kumpul keluarga di restoran nih teman-teman. Jadi semua keluarganya tuh diajak tuh, dari mulai keluarganya Mbak Waro, keluarganya istrinya, keluarga adik-adiknya, semua keluarga diajakin ngumpul. Nah anehnya si Mas Hendar ini biasanya nih gak mau nih dia kalau disuruh kumpul-kumpul kayak gini. Makanya si Mbak Waro juga bingung kan, kok tumben-tumbenan ini dia ngajakin ketemuan kan, di restoran mahal lagi.
duit dari mana dia gitu kan. Nah, pas keluarganya lain itu udah pada datang, itu makanan itu udah digelar semua teman-teman. Karena restoran ini sistemnya tuh prasmanan kan, jadi semuanya tuh dikeluarin. Ada nila bakar, ikan kakap, bebek, ayam bakar, semuanya tuh ditaruh di atas meja. Terus Mas Hendar bilang gini, udah itu makanan kalian makan aja, ini semua saya yang bayar. Nah di sini perasaan Mbak Waro mulai nggak enak nih teman-teman. Karena sebelumnya itu Mas Hendar kan bilang ya dia mau nyari pesugihan. Nah nggak lama dari situ kok tiba-tiba banyak uang ya kan. Nah waktunya itu berdekatan banget nih. Makanya nih si Mbak Waro juga udah mikir, takutnya tuh ini tuh uang pesugihan. Makanya Mbak Waro nggak makan itu kan. Dia udah pesan sendiri terus dia bayar sendiri. Dan itulah pertama kalinya, kata Mbak Waro ya, sifat Mas Hendar ini berubah teman-teman. Jadi dari yang biasanya itu dia deket sama Mbak Waro, sering ngobrol, pelan-pelan dia udah mulai ngejauh. Dia udah mulai sombong. Mbak Yanti juga yang tadinya tampilannya itu sederhana ya, kemana-mana dia tuh mulai pakai gelang, ini, kalung. Wah pokoknya itu udah hedon banget lah gitu, emas semua. Tapi di tahun 2020 ya, setahun mereka ngerasain kekayaan itu, semuanya mulai ketahuan nih teman-teman. Ritual apa yang dilakuin sama Mas Hendar dan Mbak Yanti. Dan ini nih Mbak Yantinya sendiri yang cerita ke Mbak Waro. Ini aku baca ceritanya tuh merindingnya, ya Allah, astagfirullahalazim teman-teman. Ya, jadi habis maghrib Mbak Yanti datang ke rumahnya Mbak Waro. Nangis-nangis dia cerita ke Mbak Waro. Mbak, aku capek Mbak. Aku gak kuat sama Mas Hendar. Kenapa? Ditanyakan sama Mbak Waro. Aku gak kuat Mbak, dipukulin sama Mas Hendar. Jadi di badannya Mbak Yanti itu udah ada bekas memar-memar biru gitu teman-teman, kayak ditonjok gitu. Nah di sini Mbak Waro kaget kan, karena Mas Hendar ini orang itu sama sekali gak pernah mukul. Kok bisa sampai kayak gini? Gimana ceritanya? Tanya lagi tuh sama si Mbak Waro. Semua itu bermula dari setelah aku pulang dari Gunung Kawi Mbak. Diceritain tuh akhirnya tuh sama si Mbak Yanti kan. Jadi aku sama Mas Hendar ngelakuin ritual pesugihan. Tiap malam Jumat aku dipaksa berhubungan badan sama genderuwo. Ya jadi posisinya itu ya, tiap malam di jam 1 sampai jam 2 pagi Mas Hendar dan Mbak Yanti itu siap-siap buat ngelakuin ritual teman-teman. Si Mbak Yantinya itu bersih-bersih badan ya, mandi, wangi lah pokoknya gitu. Nah tugasnya Mas Hendar nyiapin sesajen. Udah tuh pas udah beres, mereka berdua berhubungan badan dulu nih. Mereka nyampur dulu. Abis itu Mbak Yantinya tetap di kasur dan Mas Hendarnya langsung duduk di lantai di depan sesajen sambil baca-baca kayak mantra-mantra Jawa gitu. Dan ini posisinya tuh tanpa busana ya teman-teman ya. Ya kalian bisa bayangin ya, pas Mas Hendar baca mantra itu, di bawah kakinya Mbak Yanti itu kayak keluar bayangan hitam gede berbulu, matanya merah, terus ngereng gitu kayak macan gitu. Selama 1 jam Mbak Yanti berhubungan sama makhluk itu, di depannya Mas Hendar nontonin sambil baca mantra-mantra Jawa. Astagfirullahalazim ya Allah. Jadi awalnya tuh ya Mbak Yanti mau tuh ngikutin ritual itu. Toh dia juga ngerasa nikmatin juga kan hasilnya gitu kan. Tapi lama-kelamaan dia mulai risih teman-teman, mulai capek. Karena apa? Karena berhubungan sama jin itu sangat menguras energi. Jadi kalau malam abis ngelakuin ritual itu pasti besokannya seharian itu Mbak Yanti tuh gak bisa ngapa-ngapain. Lemes dia, cuma bisa rebahan doang di kasur. Udah gitu semenjak ngelakuin ritual itu, daerah kewanitaan Mbak Yanti itu jadi sering ngeluarin bau busuk gitu. Makanya Mbak Yanti udah mulai nolak tuh buat ngelakuin ritual. Si Mas Hendarnya malah marah-marah. Dia sampai bilang gini nih, berhenti, kamu mau kita miskin lagi? Kamu mau kita diinjek-injek orang lagi? Udah tuh kan dia cekcok. Mas Hendar emosi langsung, wah parah banget deh. Jadi tiap kali Mbak Yanti ini nolak, itu tuh pasti dihajar sama si Mas Hendar sampai badannya itu pada memar-memar.
Udah tuh kan, setelah Mbak Yanti cerita panjang lebar kayak begitu, malam itu juga Mbak Waro langsung telepon si Mas Hendar. Dar, udah ya, saya udah tahu semua ceritanya. Saya minta kamu stop ngelakuin ritual itu. Musyrik, Dar. Besoknya Mbak Yanti juga ngumpulin keluarga besar tuh buat ngebahas kelakuannya si Mas Hendar. Wah, di sini si Mas Hendar disidang habis-habisan, teman-teman. Akhirnya sepakatlah tuh Mas Hendar sama Mbak Yanti berhenti ngelakuin ritual. Tapi sekitar kurang lebih sebulan setelah mereka berhenti ngelakuin ritual, tiba-tiba anak perempuan mereka yang baru mau masuk SMP itu tiba-tiba jadi linglung nih, kayak orang bingung. Terus dia juga sering nangis gak jelas. Dan kalau malam itu ya, dia tuh suka teriak-teriak sendiri gitu, ngomong-ngomong kayak lepas no, lepas no. Atau bahasa Indonesia tuh lepasin, lepasin. Anehnya anak ini tuh gak bisa ngomong Jawa, teman-teman. Tapi dia suka teriak-teriak pakai bahasa Jawa. Ini jadinya si Mas Hendar dan Mbak Yanti kan bingung kan. Nih anak kenapa ya, kok tingkah lakunya tiba-tiba jadi begini. Pas belum sempet dibawa ke dokter, hari itu tuh pas dicek ke kamar, nggak taunya udah meninggal, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu baru kejadian pertama nih. Nah, nggak lama dari situ, giliran si Mbak Yanti nih yang sifatnya tuh berubah. Sama kayak anaknya. Bedanya, tiap malam Mbak Yanti itu suka bengong, nunduk, terus sambil kayak ngerem lagi gitu kayak udah gitu ya. Ini yang bikin ngilu nih, daerah kewanitaan itu juga sering dipukul-pukul sendiri sama dia tuh tanpa dia sadarin. Nah Mbak Waro waktu itu tuh pernah tuh dia tuh inisiatif bantuin buat manggil Pak Ustadz. Terus pas Pak Ustadz datang langsung dibacain doa-doa kan. Dan kalian mau tahu nggak Ustadznya itu ngomong apa? Beliau bilang gini nih, ngomong ke Mas Hendar kan, kalian udah ngelakuin dosa yang sangat besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah. Saya nggak bisa berbuat banyak. Doa dari saya, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Ustadznya sampai bilang begitu gitu. Beliau nggak ngasih obat, nggak ngasih jawaban, cuma bisa pasrah dan serahin semuanya ke Yang Maha Kuasa, teman-teman. Wah itu Mbak Waro langsung maki-maki Mas Hendar kan. Puas kamu, Dar. Demi harta kamu korbanin keluarga kamu. Ya terus gimana Mbak? Saya juga gak bisa berbuat apa-apa. Sholat tobat, Dar. Sholat tobat, minta maaf ke Allah. Udah tuh, tadinya Mas Hendar mau coba sholat isya kan tuh. Tiba-tiba Mbak Yanti itu kayak kejang-kejang di kasurnya gitu loh. Pokoknya kayak kejang-kejang gitu loh. Di sini posisinya Mbak Waro belum pulang kan. Dia langsung teriak nih, Yanti, Yanti, Dar, istri kamu Dar. Nah baru mau ditelepon ambulan ya kan, Mbak Yantinya meninggal, teman-teman. Malam itu juga tuh. Jadi prosesnya tuh cepet banget dari Mbak Yantinya itu ngereng-ngereng itu emang udah setiap malam. Terus abis itu Mbak Waro inisiatif buat nelpon Pak Ustadz, dibacain doa. Terus Pak Ustadz yang ngomong begitu. Nah malamnya itu Mbak Yantinya meninggal. Jadi keluarga ini tuh akhirnya meninggal satu persatu tuh. Pertama dimulai dari anaknya dulu, terus Mbak Yanti, dan terakhir Mas Hendar. Nah proses meninggalnya Mas Hendar ini kurang lebih sama keluarga yang lain. Jadi awalnya tuh dia itu udah mulai linglung, teman-teman. Sering bengong, terus kadang dia juga suka jalan-jalan sendirian keluar rumah, gak ganti baju, gak mau makan. Terus dia juga sampai dibawa ke rumah kerabatnya yang lain buat diurusin gitu, karena badannya tuh udah kurus banget, udah gak kerawat gitulah. Nah terus gak lama kemudian Mas Hendar juga tiba-tiba meninggal di kasur di rumah kerabatnya itu, sebulan setelah istrinya meninggal, atau lebih tepatnya di 7 Mei 2021. Kalau kata Mbak Waro, kisah keluarga Mas Hendar ini masih sering diomongin sama tetangga, masih jadi bahan pembelajaran tentang pesugihan. Dan terlepas dari perbuatannya keluarga Mas Hendar ya, kita doain aja semoga Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Amin amin ya robbal alamin. So itu dia tadi teman-teman, kisah nyata kiriman dari Mbak Waro. Dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, kalau kita itu nggak boleh mendahului takdir, termasuk soal rezeki ya.
Jadi kita itu nggak bisa maksain. Karena rezeki itu kan udah ada yang ngatur ya. Dan dapat ini juga harus dengan cara yang halal gitu loh. Kalau kata Pak Ustadz kan untuk dapat rezeki itu kita harus berdoa dan berikhtiar ya. Kalau kata Pak Ustadz bukan kata aku ya. Aku juga nggak dalam-dalam amat ilmu agamanya gitu. Nah setahu aku tuh itu caranya untuk menambahkan rezeki ya. Bukan pakai cara-cara musyrik. Nah semoga cerita ini bisa jadi pengingat ya buat kita semua ya. Kalau kalian mau kisah horornya aku bacain, boleh kirim aja lewat DM di Instagram aku yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga di follow ya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar aku semangat bikin videonya. Terakhir, aku Pratama Prastia pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.